Kalau malam ini lo lihat sesuatu yang bergerak di sudut mata lo, jangan pernah mastiin. Lu pernah gak sih lagi sendirian, terus tiba-tiba dari sudut mata lo itu ada sesuatu yang bergerak? Lu semua pasti bakalan refleks nengok dong. Tapi saat lu mastiin di sana itu gak ada apa-apa. Dan biasanya saat kita tahu di sana itu kosong, kita tuh cuman bakalan ketawa dan bilang itu cuman bayangan. Tapi cuy, gimana kalau satu kali aja itu bukan bayangan? Cerita kali ini cuy, gue dapet dari teman gue yang waktu itu dia baru pindah ke kontrakan di pinggiran kota. Dan jujur, sampai sekarang dia itu masih tinggal di sana cuy. Di cerita kali ini, gue ambil ceritanya dari sudut pandang teman gue. Jadi waktu itu, gue baru pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Daerahnya masih bisa dibilang sepi ya. Lampu jalan gak semuanya nyala. Dan malam di sana tuh sepinya tuh kerasa cepet banget. Hari pertama gue tinggal di kontrakan tersebut, ya masih normal-normal aja cuy. Dan di hari kedua, udah mulai ada hal-hal aneh. Waktu itu cuy, gue lagi duduk-duduk dan mainan HP. Dan di sudut mata gue, ada kayak bayangan yang lewat cepet gitu aja di lorong rumah gue. Dan waktu itu gue refleks nengok dong. Dan begitu gue pastiin, ternyata di lorong itu gak ada apa-apa. Kosong. Dan di titik itu, gue cuman mikir, paling cuman lampu dari luar rumah ya. Tapi cuy, kejadian itu mulai sering. Selalu dari sudut mata. Gak pernah bisa dilihat langsung. Dan anehnya lagi cuy, setiap kali itu muncul, badan gue tuh kayak langsung merinding. Padahal gak ada hal-hal aneh selain bayangan yang muncul dari sudut mata gue. Akhirnya cuy, di minggu pertama gue tinggal di kontrakan tersebut, gue ngerasa tuh, atau bisa dikatakan gue tuh mulai sadar bahwa di sana tuh ada pola. Bayangan itu cuman muncul pas gue lagi sendirian. Dan bayangan itu selalu muncul di tempat gelap dan selalu hilang gitu aja. Begitu gue mastiin dan gue fokus. Tapi cuy, ada satu malam yang beda waktu itu. Gue lagi di dapur. Lampu cuman satu. Ya, lampu-lampu redup gitu. Dan di sudut mata gue ngeliat ada sesuatu yang berdiri di ujung lorong. Tinggi kayak orang. Dan waktu itu cuy, gue langsung mastiin. Gue langsung nengok. Tapi kali ini jantung gue tuh cuman gak deg-degan. Ada rasa kayak gue baru aja hampir tahu sesuatu. Dan sejak malam itu cuy, suasana di kontrakan rumah gue itu berubah. Bukan serem yang ada penampakan. Bukan kayak gitu cuy.
Tapi serem yang kayak lu itu lagi duduk dan lu yakin ada seseorang yang berdiri diam di belakang lu. Dan hampir tiap malam gue ngerasa ada gerakan kecil di ujung mata gue. Kadang kayak ada kepala yang nengok, kadang pula kayak ada tangan yang narik dari balik tembok. Dan tiap kali sesuatu itu muncul, pikiran gue itu blank beberapa detik. Kayak otak gue itu nolak buat ngelihat sesuatu itu. Dan di titik itu cuy, gue mulai kurang tidur. Gue jadi lebih parno sendiri. Hingga pada satu malam, hujan waktu itu lagi gede-gedenya cuy. Listrik sempat kedip. Dan waktu itu gue lagi duduk sendirian di ruang tamu. Dan cuman ada cahaya dari luar rumah kontrakan gue. Dan lagi-lagi cuy, di sudut mata gue lihat sosok itu lagi. Tapi cuy, kali ini sosok itu tuh gak diem. Dia itu geser pelan-pelan ke arah gue. Dan waktu itu gue tuh cuman nge-freeze, kaku. Dan karena tuh gue sadar dia itu gak hilang. Dia cuman berhenti geser ke arah gue di saat gue mulai akan nengok. Dan di titik itu cuy, gue itu mulai sadar satu hal. Dia itu bukan hanya sekedar bayangan. Dia itu cuy, sosok yang lagi main jaga jarak sama pandangan gue. Dan sejak kejadian malam itu, gue pun mulai riset. Dan ternyata otak manusia itu emang punya mekanisme buat ngilangin hal yang dianggap gak penting atau terlalu aneh. Dan tiba-tiba gue kepikiran sesuatu yang bikin gue merinding. Gimana kalau bukan otak gue yang salah, tapi ada sesuatu yang tahu gimana caranya sembunyi dari fokus mata manusia. Dan malam itu cuy, gue nekat. Gue duduk di ruang tamu lagi dengan tatapan lurus ke depan. Dan gue bisikin, gue tahu lo ada. Dan beberapa detik kemudian cuy, gak ada kejadian apa-apa. Dan tiba-tiba cuy, dari sudut mata gue ngelihat sosok itu berdiri deket banget sama gue. Waktu itu cuy, gue gak berani nengok sama sekali. Karena tiba-tiba ada perasaan yang kuat sekali di kepala gue. Kalau gue lihat langsung, sesuatu bakalan berubah. Dan di dalam hening itu cuy, gue ngerasa kayak ada suara nafas pelan di samping gue. Terus ada suara yang lirih banget di samping gue. Kayak bisikan, tapi kedengeran jelas. Jangan noleh dan jangan ngelihat. Dan saat itu gue sadar satu hal. Mungkin selama ini bukan dia yang ngindarin gue, tapi gue yang dilindungin buat gak ngeliat bentuk asli sosok itu. Dan sekarang sampai cerita gue ini diceritain kembali.
gue masih tinggal di rumah itu. Dan sosok bayangan itu masih muncul kadang-kadang. Tapi gue gak pernah nengok lagi. Karena gue ngerti sesuatu yang lebih serem dari hantu. Gak semua hal yang kita lihat itu nyata. Tapi gak semua yang gak terlihat itu aman. Dan kalau suatu hari lu lagi sendirian cuy, terus ada gerakan kecil di sudut mata lo, mungkin itu bukan sekedar bayangan. Mungkin itu sesuatu yang udah lama ada di sana. Dan dia itu cuma nunggu lo buat sadar akan keberadaannya. Kadang cuy, kita tuh mikir dunia ini kosong kalau kita sendirian. Padahal mungkin kita itu cuman gak lihat siapa yang lagi berdiri di sudut mata kita. Jadi cuy, kalau malam ini lu itu ngelihat sesuatu yang bergerak atau lewat dari sudut mata lo, saran gue sih cuma satu. Lo itu gak usah buat mastiin. Yap, dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul Peripheral Vision. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.